Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari Rasulullah tentang sifat rafa ini. Bagaimana Nabi bisa menghargai banget orang lain. Apakah itu budak, apakah itu anak kecil, apakah itu orang dewasa dan segala macam, semuanya dihargai oleh Rasulullah. Dan Nabi selalu menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar beliau. Bisa nggak kita gunakan itu di dalam sosmed, dalam kehidupan sehari-hari? Setiap ada yang berinteraksi dengan kita tuh bahagia. Tidak perlu kita ngegombal, tidak perlu kita memuji secara berlebihan, tetapi berikan kebaikan, kata-kata yang membuat dia bahagia, senang hatinya dengan kata-kata kita. Ini berarti kita orangnya itu asik. Nabi itu asik banget, dan asik itu modalnya adalah kepekaan terhadap perasaan orang lain. Rafah, nggak mau nyusahin orang. Sehingga kalau di sosmed ada misalnya orang lagi namanya orang ngeposting apa gitu ya, kita bisa komen sesuatu yang bisa buat dia dihargai. Postingan dia tuh kayak sesuatu yang baik atau apresiasi dari kita. Ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari mah ada orang yang lagi ngamen misalnya, kita menghargainya dengan memberikan recehan atau kita tepuk tangan aja tuh bentuk apresiasi. Ya. Tepuk tangan itu sebuah applause kan ya, apresiasi. Kalau itu aja bisa dilakukan, harusnya yang dari Islam jauh lebih bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saya pernah tuh kayak lagi jalan di Orchard atau di Clarke Quay di Singapura ya, lagi main jalan di situ. Kan suka ada pengamen jalanan tuh, atau di Jogja lah, di Malioboro suka ada pengamen di tengah jalan. Pas mereka udah selesai perform, terus pada tepuk tangan, mereka kan merasa dihargai tuh, menyenangkan hati orang yang udah berusaha untuk membahagiakan orang lain. Kalau itu aja bisa, orang-orang yang tidak beriman aja tahu bagaimana menghargai seseorang, harusnya orang beriman lebih dari itu. Kenapa kita yang orang beriman hanya mampu mengambil manfaat dari orang lain, tapi tidak bisa mengapresiasi? Nonton tuh, lagunya mungkin bagus, performnya mungkin keren, kita nonton. Tapi udah nonton pergi aja, nggak tepuk tangan, apalagi nggak ngasih. Berarti kita kurang merafah terhadap perasaan orang lain. Kalau di pesawat mah kadang-kadang pilot yang bisa ngambil landing yang mulus gitu kan, smooth gitu landingnya, gitu nggak ada hentakan, suka tepuk tangan kan, para penumpang tuh menghargai pilotnya, walaupun kadang-kadang pilot juga nggak kedengaran di ruang kokpit dia tuh apa yang dilakukan oleh penumpang. Ini tetapi ada unsur apresiasi, menyenangkan hati orang lain. Dan itu berlaku dalam kehidupan apapun, termasuk kehidupan keluarga. Gimana menghargai anak kita walaupun hal sepele. Gimana menghargai pasangan kita walaupun hal yang sepele. Jangan sampai membuat dia merasa sedih lewat ucapan kita. Kalau itu terjadi, segera mengatakan astagfirullahaladzim. Walaupun yang kita omongin itu benar. Misalnya istri masak keasinan. Asin banget sih mah. Dia udah capek masak seharian, kita bilang asin banget. Dusta enggak? Jujur kan? Benar. Cuman itu kurang tepat. Masya Allah ya, ini rasanya enak banget nih. Cuma kalau dikurangin asin dikit lebih enak lagi. Nah, misalnya gitu ya. Tapi bukan asin banget sih, ngeluh. Jangan mengeluh, tetapi bentuknya adalah penghargaan dulu, kemudian baru kalau perlu dikoreksi. Kalau enggak, makan aja. Yang lebih keren lagi gini. Tuh makanan keasinan. Kita makan aja tuh. Nanti istri pengen nyoba. Enak banget nih kata kita. Mama mau coba? Oh boleh Pak, coba. Ternyata asin, biar dia sendiri bilang, Pak, ini asin banget nih, kok Papa bilang enak. Alhamdulillah pokoknya kalau mama yang masak enak aja pokoknya. Padahal keasinan itu lebih keren lagi tuh. Dia sendiri yang menyebutkan bahwa emang ini salah bumbu. Ini orang keren banget. Tapi saya juga lagi belajar kayak gitu, belum bisa gitu-gitu amat. Masak telur, misalnya kebanyakan garam atau terlalu belum matang, masih telur kuningnya tuh masih encer gitu. Masih, aduh gimana ya mau dimakan? Harusnya udah makan aja. Walaupun setelah itu, makan lagi, minum lagi air yang banyak. Istri ngeliat, aduh ini suami saya menghargai banget, sampai gitu-gitu amat, mau kesedap tuh gara-gara menghargai istrinya. Ini namanya orang yang rafah. Setiap kali kita chat di sosmed, posting sesuatu, komen sesuatu, perhatikan gimana perasaan orang yang membaca kata-kata kita. Itu baru namanya rafah. Jangan asal bunyi. Dan jangan pernah mencela. Karena tidak dihalalkan bagi seorang mukmin mencela orang lain apapun alasannya. Enggak boleh mencela. Tapi dia duluan yang mencela agama kita, mencela Quran kita, mencela Nabi kita, mencela Allah kita.
terus kita balas mencela dia, kalau kayak gitu berarti kita telah menjadikan dia sebagai teladan. Mencela tidak boleh, mengklarifikasi boleh, menegaskan boleh, menuntut boleh, itu hak. Tapi mencela balik nggak boleh. Kalau perlu menghukum boleh dalam Islam, tapi nggak boleh dicela. Makanya Nabi bilang, kalau ada budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Ada tuh di kitab Riyadhus Shalihin bab larangan mencela. Kalau ada budak perempuan kalian berzina, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi, cambuklah dia, tapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi sampai 3 kali, juallah dia walau seharga seutas tali, tapi jangan mencela dia. Hukum tetap ditegakkan, tapi mencela nggak boleh dalam Islam sama sekali. Kan dia duluan, tapi kan dia bukan teladan kita Rasulullah. Sehingga jangan sampai kita justru kepancing untuk meneladani keburukan orang-orang yang tidak beriman. Biarin aja dia. Justru kalau dia mencela kita nggak ngebalas, di situ bisa terlihat siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau sama-sama saling mencela, gimana kita ngebedain mana yang hak dan mana yang batil? Makanya tetap menjaga. Gimana pun kita emosi, panas, kadang sosmed itu bikin panas juga. Jangan sampai kita jatuh ke bab mencela. Tapi kalau menegaskan, mentabayun, mengklarifikasi berita, itu hak kita. Kayak misalnya ada yang mencela Allah, kita balas celah Tuhan dia, nggak boleh. Terus gimana? Tabayun. Begitu ada yang mengatakan Allah itu begini, kita bilang aja, Allah yang kamu celah itu ya, justru dia yang kasih kamu rezeki, justru dia yang menghidupkan kita, dia yang menjaga kita, dia yang memelihara kita. Langit dan bumi ini ciptaan dia, itulah zat yang kamu celah. Jadi kita sebutin kebaikan Allah untuk menunjukkan bahwa celaan dia itu keliru, salah gitu. Dan orang yang akan membaca, kan suka ada CCTV tuh di sosmed, yang gak aktif di grup tapi dia mantau terus dari CCTV gitu kan. Mereka sendiri yang akan menilai siapa yang akhlaknya mulia, siapa yang tercela, sehingga mereka akan memilih. Jangan paksakan orang memilih dengan debat. Jangan paksakan orang memilih kita itu dengan paling tinggi suaranya, paling lantang teriakannya, bukan, tetapi paling mulia akhlaknya. Sehingga mereka akan memilih karena respect kepada akhlak seorang muslim. Jangan balas mencela. Terserah dia mau mencela, kebiasaan dia mencela itu menunjukkan bahwa dia memang tidak beriman. Sedangkan orang beriman tidak suka mencela. Berarti Abu Jahal itu celah Rasulullah itu habis-habisan. Tapi Rasulullah nggak pernah mencela Abu Jahal. Yang menyebut dia Abu Jahal bukan Rasul, Allah sendiri. Hanya Allah yang berhak mencela hambanya. Cuma Allah. Karena Allah saja yang tahu masa depan hambanya. Allah tahu nih orang gak akan beriman sampai akhir hayat, sehingga Allah mencela dia. Firaun dicela, Haman dicela, Namrud dicela, Abu Jahal dicela, Abu Lahab dicela. Yang mencelanya siapa? Bukan Nabi Muhammad. Yang mencelanya adalah Allah sendiri. Kalau Allah punya hak untuk mencela hambanya, karena Allah tahu isi hati, Allah tahu masa depan. Tapi kalau kita nggak tahu isi hati dan nggak tahu masa depan, sehingga kita nggak boleh mencela. Jadi yang menamakan Abu Al-Hakam itu Abu Jahal, Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap mengatakan salaman. Kalau dia mengucapkan kalimat jahil, Nabi mengatakan salaman. Udah selamat, kita nggak usah berdebat, pergi aja Nabi. Sehingga Umar gara-gara itu takjub sama akhlak kaum muslimin. Lama-lama masuk Islam Umar. Umar itu kan masuk Islam, pemicunya banyak. Salah satunya adalah karena dia terlalu takjub dan respect dengan akhlak Nabi dan kaum muslimin. Jangan mencela. Dan gunakan kata-kata yang paling santun dalam berkomunikasi. Karena jangankan dengan teman di sosial media, sama Fir'aun aja Allah nyuruh Musa dan Harun ngomongnya tuh dengan ucapan yang lemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Padahal itu Fir'aun loh. Disuruh ucapin ucapan yang lemah lembut. Apalagi yang bukan Fir'aun, cuma teman yang salah paham, cuma orang yang tidak beriman, yang dengki kepada Islam, tetapi dia tidak sejahat Fir'aun.